Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, mahasiswa S1 Teknik Informatika Universitas Kanjuruhan Malang. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan algoritma genetika pada studi kasus penjadwalan mata pelajaran diambil dari jurnal Niluh Gede Pivin Suwimaryanti, Imade Sudarsana, Suta Darmayasana dari STMIK Stikom Bali. Pada video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung algoritma genetika pada studi kasus penjadwalan mata pelajaran menggunakan Microsoft Excel. Latar belakang saya mengambil studi kasus ini adalah peran kurikulum dalam menentukan penyusunan jadwal mata pelajaran di sekolah berdasarkan guru dan ruang kelas tentunya sangat berat. Masalah yang kerap sekali muncul adalah terdapat jam mengajar yang sama oleh seorang guru dalam ruangan yang berbeda. Hal ini tentu sangat mengganggu waktu belajar siswa, sehingga waktu yang digunakan tidak efisien. Dengan adanya metode algoritma genetika, kurikulum tidak perlu menggunakan cara manual untuk membagi jam mengajar guru. Prinsip yang digunakan pada metode ini adalah prinsip evolusi dalam ilmu biologi. Sebelum membahas tentang flowchart, ada yang perlu Anda ketahui beberapa istilah yang ada dalam algoritma genetika. Yang pertama adalah kromosom. Kromosom merupakan kumpulan gen-gen kombinasi antara ruang, mata pelajaran, dan guru. Seleksi adalah pemilihan kromosom yang akan digunakan pada proses selanjutnya. Yang ketiga ada crossover, yaitu pertukaran gen antara dua buah kromosom, dan yang terakhir adalah mutasi atau penggantian gen dengan membangkitkan bilangan secara acak. Nah, ini adalah flowchart model algoritma genetika. Bisa dilihat setelah proses mulai. Selanjutnya adalah bangkitkan populasi awal. Maksud dari bangkitkan populasi awal pada proses ini merupakan proses yang digunakan untuk membangkitkan populasi awal secara random sehingga didapatkan solusi awal. Populasi awal ini dibangkitkan secara random atas sejumlah kromosom yang mempresentasikan solusi yang diinginkan. Proses selanjutnya yaitu evaluasi fungsi tujuan atau evaluasi fitness. Pada proses ini merupakan proses untuk mengevaluasi setiap populasi dengan menghitung nilai fitness setiap kromosom dan mengevaluasinya sampai terpenuhi kriteria berhenti. Suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran performansinya. Di dalam evolusi alam, individu yang bernilai fitness rendah akan mati. Pada masalah optimasi, jika solusi yang dicari adalah memaksimalkan sebuah fungsi H atau dikenal sebagai masalah maksimasi, maka nilai fitness yang digunakan adalah nilai dari fungsi H tersebut, yaitu fitness F sama dengan H. Selanjutnya ada di proses desisi. Pada proses desisi ini dilakukan seleksi. Proses seleksi merupakan proses untuk menentukan individu-individu mana saja yang akan dipilih untuk dilakukan crossover. Ada beberapa jenis metode seleksi yang bisa digunakan, di antaranya yaitu metode yang menirukan permainan roulette wheel, di mana masing-masing kromosom menempati potongan lingkaran pada roulette secara proporsional sesuai dengan nilai fitnessnya. Seleksi ranking proses dimulai dengan meranking atau mengurutkan kromosom di dalam populasi berdasarkan fitnessnya, lalu memberi nilai fitness baru berdasarkan urutannya. Apabila pada proses desisi mencapai kriteria optimasi, maka individu-individu terbaik dan langsung proses selesai. Jika tidak, maka akan dimutasi, di crossover, diseleksi, dan dikembalikan ke evaluasi fungsi tujuan.
Nah, berikut ini adalah perhitungan menggunakan Microsoft Excel. Disediakan tabel. Pada tabel ini terdapat 2 jam pelajaran. Masing-masing jam pelajaran adalah 45 menit. Sedangkan ruang yang digunakan ada 6 ruang. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, ruang 5, dan ruang 6. Pada masing-masing ruang terdapat mata pelajaran dan guru pengampu. Langkah yang pertama yaitu inisialisasi kromosom. Inisialisasi kromosom membantu dalam mendefinisikan kromosom awal yang akan dibentuk. Dalam proses ini didefinisikan panjang dari kromosom yang ada, yaitu sejumlah 9 ruang, dikalikan dengan jumlah jam pada proses belajar mengajar dalam waktu 1 minggu, yaitu 46, sehingga diperoleh panjang kromosom yaitu sebanyak 414 gen. Sedangkan dalam setiap gen memiliki 2 parameter, yaitu ID mapel dan ID guru. ID mapel dan ID guru, di mana parameter ini berguna untuk mengecek nilai fitness dari suatu kromosom. Hasil inisialisasi kromosom diperoleh nilai seperti pada tabel ini. Pada ruang 1, ID guru 67 menghasilkan nilai kromosom 8,41. Pada ruang 2, menggunakan ID guru 9 diperoleh nilai kromosom 9,32 dan seterusnya. Pada aturan nilai ini atau aturan penalti, apabila terdapat bentrok jam mengajar guru pada orang dan jam yang sama di ruang yang berbeda, maka akan mendapatkan nilai penalti sama dengan 1. Apa sih nilai penalti itu? Nilai penalti dihasilkan melalui proses perhitungan fitness. Setiap aturan yang digunakan dalam penjadwalan mata pelajaran diberi nilai penalti, di mana semakin wajib dilaksanakan, maka nilai penalti yang diberikan akan semakin besar. Untuk memaksimalkan modal algoritma genetika yang digunakan, fungsi fitness yang digunakan adalah menggunakan rumus fitness sama dengan 1/1 plus aturan 1 dikali penalti 1 plus aturan 2 dikali penalti 2 dan seterusnya hingga aturan 6 dikali penalti 6. Dari fungsi fitness yang digunakan, apabila semakin sedikit aturan yang dilanggar, maka semakin besar nilai penaltinya atau nilai fitnessnya. Jadwal sempurna akan memiliki nilai fitness sama dengan 1. Karena nilai total penalti dari aturan yang dilanggar adalah 0, maka dihasilkan apabila terdapat bentrok jam mengajar guru, maka memperoleh nilai penalti sama dengan 1. Proses selanjutnya yaitu proses seleksi, seperti yang ditampilkan pada tabel ini. Proses ini dilakukan untuk memilih induk atau parent yang akan digunakan untuk menghasilkan generasi baru. Metode seleksi yang digunakan dalam proses penjadwalan mata pelajaran ini adalah roulette wheel. Pada metode ini, semakin besar nilai fitness atau semakin kecil jumlah bentrok guru, maka
suatu kromosom, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih sebagai induk. Langkah pertama yang dilakukan dalam seleksi ini adalah pencarian nilai fitness atau nilai penalti. Nilai fitness ini yang nantinya akan digunakan pada tahap-tahap seleksi berikutnya. Masing-masing kromosom dalam wadah seleksi akan memiliki probabilitas yang tergantung pada nilai objektif dirinya sendiri terhadap nilai objektif dari semua kromosom dalam wadah seleksi. Kawin silang atau crossover telah menghasilkan kromosom yang terpilih sebagai induk. Maka langkah selanjutnya adalah proses crossover. Crossover bertujuan untuk mengkombinasikan gen-gen induk sehingga menghasilkan keturunan baru yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Metode crossover ini digunakan dalam proses penjadwalan untuk satu titik atau one point crossover. Pada proses crossover silang dilakukan dengan menukarkan nilai gen pada posisi yang sama dari kedua induk. Setelah pertukaran terjadi, maka dilakukan pengecekan kembali untuk mengetahui apakah kromosom baru yang terbentuk sesuai dengan aturan yang berlaku. Dihasilkan nilai-nilai seperti berikut ini. Pada induk 1 terdapat nilai yang sama dengan anak 2, yaitu 4,59, 7,2, 12,37, dan 9,32. Sedangkan pada induk 2 terdapat nilai yang sama dengan anak 1, yaitu 4,8, 7,15, 9,25, dan 1,37. Pada proses crossover ada satu parameter yang sangat penting, yaitu probabilitas crossover atau yang biasa disebut dengan PC. Probabilitas crossover menunjukkan rasio dari anak yang dihasilkan dalam setiap generasi dengan ukuran populasi. Misalkan ukuran populasi atau pop size sama dengan 100, sedangkan probabilitas crossover atau PC sama dengan 0,25, berarti diharapkan ada 25 kromosom dari 100 kromosom yang ada pada populasi tersebut akan mengalami crossover. Setelah proses crossover atau nilai dari penjumlahan crossover dihasilkan, maka selanjutnya yaitu melakukan mutasi. Nilai mutasi yang dihasilkan sebelumnya adalah seperti pada tabel yang di blok, dan nilai sesudah mutasi dihasilkan nilai seperti ini. Pada proses mutasi terdapat beberapa nilai yang berbeda, yaitu di sini dan di sini. Sedangkan nilai-nilai yang lain menghasilkan nilai yang sama. Proses mutasi memiliki peran penting dalam metode algoritma genetika, yaitu untuk mencegah terjadinya konvergensi prematur atau optimum lokal. Mutasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara random atau insertion dan cara penukaran atau swap. Mutasi dengan penyisipan atau insertion dilakukan dengan menentukan dua gen yang akan dimutasi, kemudian gen tersebut diacak ulang untuk mendapatkan nilai yang baru. Sedangkan cara penukaran dilakukan dengan menukar secara langsung nilai dari gen tersebut. Nah, nilai-nilai yang dihasilkan pada tabel ini adalah nilai mutasi yang dilakukan dengan cara random. Pada mutasi ini sangat dimungkinkan munculnya kromosom baru yang semula belum muncul dalam populasi awal. Pada mutasi ada satu parameter yang sangat penting, yaitu probabilitas mutasi atau yang disingkat dengan PM. Probabilitas mutasi menunjukkan presentasi setengah dari jumlah total gen pada populasi yang akan mengalami mutasi. Untuk melakukan